Assalamualaikum, ketemu lagi di channel V Cooking. Teman-teman, aku bikin manisan pepaya. Ada yang bulat-bulat warna-warni dan juga ada yang berbentuk macam-macam ya, seperti irisan dan bunga. Yuk kita simak cara pembuatannya. Bahan pertama adalah pepaya seperti ini, ukuran kurang lebih 1 kilo. Saya pakai Nutrijel. Yang saya pakai sih cuma 1 bungkus ya teman-teman, dan Nutrijelnya yang ada citrunnya. Dan ini ada kapur sirih serta gula pasir. Ini bahan utamanya ya. Selebihnya ada sejumput garam, kalau mau vanili, dan daun pandan. Pepaya yang sudah dikupas saya potong seperti ini, setengah saya potong melingkar ya, terus saya potong kecil-kecil seperti ini. Kita buang bagian bijinya, kemudian kita bentuk melingkar. Karena ini belum sama bentuknya, jadi kita akan bentuk seperti lingkaran ya teman-teman, dibuang sisi-sisinya sehingga membentuk bulatan. Setelah ini baru kita congkel setengah lingkaran kecil berbalik arah ya, seperti ini. Berbalik arah, congkel setengah lingkaran. Yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat bunga mawar ya. Jadi mencongkelnya setengah-setengah berlawanan arah seperti ini teman-teman, sampai habis ya. Jadi kita perlu pisau yang tajam. Sangat hati-hati sekali, pelan-pelan melakukannya, takutnya keiris. Jadi memang perlu ketelatenan ya teman-teman kalau kita ingin membuat bentuk bunga ros. Jadi disayat setipis mungkin ya, bisa bergantian sisi sehingga pada akhirnya membentuk bunga ros. Setelah itu kita akan siapkan 1 sendok teh kapur sirih seperti ini, sedikit saja. Kita rendam di dalam air secukupnya. Kita aduk-aduk dulu karena ini agak sedikit kasar dan tidak halus kapur sirihnya. Kenapa harus pakai kapur sirih? Biar ke gigitnya itu rangu ya teman-teman. Rangu itu sedikit garing. Saya rendamnya hanya 1 jam, mungkin teksturnya kurang. Jadi teman-teman bisa semalaman ya, agar mendapatkan tekstur rangu yang diinginkan. Kalau saya 1 jam itu saya kira kurang rangu ya, tapi kalau teman-teman bisa semalaman mungkin hasilnya lebih maksimal, rangunya atau garingnya lebih maksimal. Jadi seperti ini, saya pakai bentuknya macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman punya pisau untuk iris kentang atau pisau gelombang itu bisa dipakai ya. Jadi irisannya macam-macam. Ini kalau saya irisan biasa aja teman-teman, ada yang seperti buku, seperti garis-garis dan bunga ya, macam-macam ya teman-teman, tergantung kreasinya. Jadi saya diamkan hanya 1 jam ya, teman-teman bisa mendiamkan maksimal semalaman. Oke, next yang setengahnya itu saya parut ya teman-teman. Ini hasil yang sudah saya parut karena saya ingin membuat manisan pepayanya yang lembek, tidak rangu. Ini saya saring dengan lap serbet atau lap apa saja yang bersih. Kita peras dan buang airnya. Ini kita sobek-sobek teman-teman, karena ketika kita parut itu masih ada yang kasar-kasar, yaitu yang tidak terparut ya. Jadi kita harus pisahkan. Saya buang sih teman-teman yang tidak terparutnya. Kayak kita marut kelapa itu kan ada sisa-sisanya yang masih keras, itu kita nggak pakai. Sama seperti kita parut pepaya ini, hanya yang lembut-lembutnya saja, yang berseratnya saja kita pakai, sedangkan yang sisa-sisanya, sisa kulit pepayanya kita tidak masukkan ya, biar pas digigit itu lembut terasa. Ini cocoknya sih untuk anak-anak atau para orang tua, sepuh-sepuh ya teman-teman. Jadi cemilan untuk orang tua kita kasih yang manis-manis, rasanya pun
lebih enak, manis dan tidak keras ya, jadi lembek-lembek. Ini kan ada sisa-sisanya nih teman-teman, jadi kita buang ya. Setelah selesai baru kita siapkan wajan. Siapkan 1 sendok teh vanili, 1 bungkus Nutrijel, saya pakai Nutrijel rasa jeruk, dan sitrunnya yang bungkus kecil itu kita masukkan semuanya. Kalau kita takar dengan sendok, maka ini semua jadinya 9 sendok makan teman-teman. Saya takar di mangkok kecil itu jadinya 9 sendok makan. Kenapa ditakar? Biar kita ngerti ukuran gula pasirnya harus berapa. Kurang lebih kalau semuanya sudah terhitung 9 sendok makan, berarti kita bisa kira-kira ya gula pasirnya mau seberapa. Kalau 9 sendok makan parutan pepayanya, berarti kita mau pakai setengahnya juga bisa ya, 4 sendok makan atau 5 sendok makan, tergantung semanis apa maunya teman-teman. Ini saya kasih 5 sendok makan aja ya, karena ketika matangnya juga kita akan baluri dengan gula pasir, biar nggak kemanisan banget. Teman-teman bisa kurangi pas diolah di wajannya, misalnya mau 3 sendok atau mau 4 sendok makan gula pasir ya. Itu tujuannya kenapa saya sendokin dulu pepayanya, biar bisa menyeimbangkan gula pasirnya gitu teman-teman. Ini sitrunnya, karena saya pakai Nutrijel yang ada sitrunnya, teman-teman bisa ganti dengan perasan jeruk lemon secukupnya atau jeruk nipis secukupnya, lebih baik ya. Lalu kita tambahkan dengan 2 gelas air aqua. Biar tidak bingung harus berapa mili, saya gampangnya aja pakai ukuran gelas aqua. Cukup 2 gelas aqua saja untuk airnya, dan 1 pandan daun, 1 lembar daun pandan ya. Jadi enggak susah tuh bikinnya teman-teman. Gampangnya sih gitu ya. Ukurannya 2 gelas air aqua. Airnya sih bebas ya, maksudnya gelasnya pakai gelas aqua gitu, biar gampang. Dan ini 1 lembar daun pandan saja kalau ada, kalau nggak ada sudah pakai vanili sudah cukup. Kita masak sampai semuanya larut dan mengering dengan api sedang cenderung kecil. Memang agak lama teman-teman ya, jadi kita harus sabar, dan kurang lebih mungkin 1/4 jam ya, 15 menit atau 20 menit tergantung ya teman-teman. Kurang lebihnya sih sampai kering banget tuh setengah jam ada ya, seperti itu. Ciri-ciri mengering sudah tidak ada gelembung busahnya ya, berarti sudah cukup. Kita matikan kompor. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Ada yang pakai pasta hijau, strawberry, atau karena ini memang warnanya sudah kuning karena pengaruh dari Nutrijel rasa orange, jadi yang satu tidak saya kasih warna. Seperti ini teman-teman, kita aduk-aduk, kemudian kita pulung-pulung bulat-bulat, baru kita baruli dengan gula pasir. Dan ini yang warna pink atau warna merah, kita balur dengan gula pasir, lalu bisa langsung kita tata ya. Ini yang sudah 1 jam ya, yang model bunga irisan itu saya cuci 4 kali bilas sampai 5 kali bilas sampai bersih. Dan kita siapkan vanili 1 sendok teh, kemudian garam secukupnya kalau suka, daun pandan 1 lembar, gula pasirnya saya pakai sekitar 11 sendok makan saja. Kalau ternyata kemanisan bisa dikurangi menjadi 5 sendok makan gula pasir, sudah cukup ya teman-teman. Dengan takaran yang sama, airnya sebanyak 2 gelas aqua saja. Jadi ini juga diolah ya dengan api sedang cenderung kecil sampai betul-betul dia mengering, sampai mendidih, lalu dia mengering menjadi satuan
karamel ya, tapi nggak karamel banget, jadi agak lengket lah gulanya gitu teman-teman. Kalau masih ada bubble-bubblenya berarti dia belum kering teman-teman, tapi suka-suka. Kalau memang mau diangkat nggak apa-apa, karena kan ini dalam bentuk bijian ya, yang sudah terbentuk seperti ini, bukan parutan, jadi nggak apa-apa. Kalau mau kita matikan kompornya seperti ini pun nggak masalah, langsung kita tiriskan, diamkan sejenak sampai dia hangat atau dingin, bisa langsung kita siapkan pewarna yang lainnya. Saya hanya menggunakan gelas aqua plastik seperempat ya, siapkan seperempat air, kita isi dengan 1 sendok makan gula pasir. Ini air panas ya teman-teman, seperempat saja, ditambah 1 sendok makan gula pasir dan pewarna pasta secukupnya saja. Ada pink dan ada yang hijau, pasta pandan dan pasta stroberi. Kalau pewarna sih bebas ya, merek apa saja teman-teman. Saya nggak pakai banyak-banyak, cukup seperempat air saja. Ini yang pakai pasta pandan. Jadi sistemnya papayanya itu dicemplungin ke dalam teman-teman, dan kita rendam sejenak ya, sekitar 2 menit baru kita tiriskan. Dan ini adalah pewarna ya, pewarna cap Garuda yang warna ungu. Satu lagi, kita membutuhkan capitan ini ya teman-teman, capitan gorengan, karena kita mencemplungkannya dan mengambilnya menggunakan capitan. Dan inilah kurang lebih hasilnya, meskipun warnanya tidak mencolok karena saya pakai sistem rendam, jadi warnanya tidak ngejreng banget, paling enggak ada pembeda ya, enggak pepaya banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencampurkan pastanya ketika dicampur dengan gula di wajan, itu boleh saja ya, tapi saya belum pernah coba. Saya mau menggunakan pewarnanya itu memang enggak mencolok. Kalau dicampurkan ke dalam gula pasir di wajan, mungkin warnanya lebih mencolok ya teman-teman. Coba aja silahkan. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Ini yang warna bunga rose ya, lipatannya itu kelihatan ya ternyata. Kalau saya rendam sejam itu nggak cukup garing teman-teman, masih agak lembek ya, tapi nggak keras jadinya. Kalau teman-teman mau rendam semalaman mungkin hasilnya maksimal rangunya. Ini kalau saya seperti ini teksturnya. Ini yang saya rendam pakai warna ungu ya. Pewarnanya memang berpengaruh ya, mungkin kalau direndam di dalam air gitu teman-teman. Jadi warnanya itu lebih ke transparan akhirnya, hasilnya tidak terlalu mencolok. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Mungkin kalau di cuaca yang panas pas menghidangkan hidangan lebaran, mungkin camilan manisan ini bisa menjadi pilihan ketika menghidangkan cemilan untuk para tamu misalnya, atau kerabat atau keluarga. Selain dari cookies ya, ada selingannya lah bikin manisan-manisan. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Bagi yang mau jualan, saya doakan semoga dagangan teman-teman laris manis ya, apalagi ditambah dengan jualan manisan di kota teman-teman semua yang mungkin udaranya cuacanya panas. Wah, ini cocok banget tuh. Oke, silakan yang belum subscribe di subscribe dulu. Sampai jumpa lagi.